Ini adalah foto udara dari daerah di sekitar rumah belajar Kamil yang keambil dari Google Earth. Rumah belajar Kamil terletak di kota Solo, sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira 15 km ke arah barat laut dari kota Solok terdapat sebuah danau, namanya Danau Singkara. Danau ini banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata, untuk perikanan, dan sebagai sumber air bagi pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini akan kita bahas pada video belajar kali ini. Bagaimana caranya air bisa menghasilkan listrik. Oke? Selamat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita masih belajar IPA kelas 9 bab kemagnetan. Ini adalah video kelima yang membahas tentang bab kemagnetan ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang induksi elektromagnet. Oke? Sebelumnya, kita udah belajar jika listrik dapat menghasilkan medan magnet. Suatu penghantar, jika dialiri arus listrik, maka di sekitar penghantar tersebut akan muncul medan magnet. Dan fenomena ini kita sebut sebagai induksi magnet. Ternyata, kita bisa melakukan hal sebaliknya. Medan magnet bisa diubah menjadi listrik. Lebih tepatnya, perubahan medan magnet. Ketika di sekitar kumparan terjadi perubahan medan magnet, maka pada kumparan listrik, pada kumparan kawat, akan muncul arus listrik. Dan fenomena ini disebut sebagai induksi elektromagnet. Jadi, induksi elektromagnet secara sederhana bisa kita artikan sebagai listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet. Nah, untuk membuktikan ini, kita hanya butuh dua hal yang utama. Yang pertama, kumparan, berupa kawat yang dililit-lilitkan, yang dihubungkan ke sebuah alat listrik. Kalau di sini alat listriknya kita menggunakan lampu. Terus kemudian sebuah magnet. Nah, untuk menghasilkan listrik pada penghantar ini, pada kawat ini, kita hanya perlu menggerak-gerakkan magnetnya di dalam kumparan. Setiap magnetnya bergerak di dalam kumparan, maka lampunya akan menyala. Maka akan ada arus listrik yang mengalir pada penghantar ini. Semakin cepat kita menggerakkan magnetnya, maka listriknya juga akan semakin banyak yang dihasilkan. Ketika dia diam, hanya kita letakkan di dalam saja tanpa bergerak, maka listriknya tidak akan muncul. Hal ini bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan sederhana. Percobaannya ya mirip dengan apa yang kita lakukan di sini, dengan apa yang digambarkan di sini. Bedanya kita tidak menggunakan lampu, tapi kita menggunakan sebuah alat pengukur tegangan dan arus listrik yang disebut sebagai basic meter. Silahkan tonton video percobaannya. Untuk percobaan ini, kita butuh sebuah magnet, sebuah kumparan, lalu sepasang kawat penghantar, dan sebuah alat untuk mengukur arus atau tegangan listrik. Ini disebut sebagai basic meter, bisa digunakan buat mengukur tegangan atau arus listrik. Nah, yang pertama, kita harus rangkai dulu alat-alatnya. Nah, ini alat-alat yang udah kita rangkai. Jika magnet kita gerak-gerakkan di dalam kumparan, maka akan terlihat jarum pada basic meter akan bergerak-gerak. Baik kutub selatan ataupun kutub utara yang kita masukkan, jarumnya juga bergerak. Nah, gerakan jarum pada basic meter ini menunjukkan kalau pada kawat penghantar terdapat arus listrik. Saat ini, pada basic meternya, itu angka yang ditunjukkan adalah A. Ini berarti dia mengukur ampere meter. Kalau kita ganti, kita geser tombolnya, maka ini nanti akan digunakan untuk menunjukkan tegangan listrik. Ini ada V untuk volt. Sama seperti tadi, jika magnetnya kita gerakkan di dalam kumparan,
jarum pada basic meter juga akan bergerak. Ini menunjukkan ada tegangan listrik yang dihasilkan. Oke, inilah percobaan bukti terjadinya listrik pada induksi elektromagnet. Oke. Nah, listrik yang dihasilkan dari induksi elektromagnet ini itu besarnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, oleh kekuatan magnet. Semakin kuat magnet yang kita gunakan, maka akan semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Yang kedua, jumlah lilitan kumparan. Jumlah lilitan-lilitan kawat ini. Semakin banyak lilitannya, maka listrik yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Terus, yang ketiga, yang berpengaruh adalah luas penampang kumparan. Luas penampang itu ya luas lingkaran masing-masing lilitan ini. Ini kan lilitannya melingkar-melingkar. Oke? Nah, jumlah lingkarannya, luas lingkarannya, ketika makin luas, maka listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dan yang terakhir, kecepatan gerak. Kecepatan gerak magnet di dalam kumparannya. Atau bisa saja kita balik. Kumparan yang bergerak di medan magnet itu juga dapat menghasilkan listrik. Semakin besar kecepatannya, semakin cepat gerakannya, maka listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Oke? Ada beberapa alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnet. Yang pertama ada yang namanya generator. Yang kedua ada dinamo, dan yang ketiga ada transformator. Nah, kita di video ini akan ngebahas generator sama dinamo, sementara transformator akan kita bahas pada video berikutnya. Apa itu generator dan dinamo? Generator sama dinamo ini adalah alat yang mengubah energi gerak, energi kinetik, menjadi energi listrik. Energi geraknya itu ya berupa gerakan magnet di dalam kumparan tadi, atau boleh juga gerakan kumparan di dalam medan magnet. Generator ataupun dinamo nanti kita bagi dua jenis. Yang pertama ada namanya generator AC. AC ini bukan berarti AC air conditioner pendingin udara, tapi AC ini adalah kependekan dari alternating current. Oke, kalau bahasa fisikanya listrik arus bolak-balik. Fungsinya menghasilkan arus listrik bolak-balik. Nah, generator AC ini bentuknya, bentuk sederhananya, terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada magnet, di kiri sama kanan, berbeda kutub. Kalau di gambar ini, yang kiri biru ini kutub utara, yang kanan kutub selatan. Terus, di antara kedua magnet, diletakkan kumparan. Nah, kumparannya bergerak di dalam medan magnetnya, berputar. Terus kemudian, ada cincin ganda, ada sepasang cincin yang kemudian dihubungkan dengan kawat penghantar listrik. Nah, disebut arus bolak-balik karena listrik yang dihasilkan dari generator tipe ini itu bolak-balik. Oke, coba perhatikan cahaya warna putihnya. Nah, awalnya dari merah, lalu kemudian ke kabel biru. Terus kemudian berikutnya berbalik dari biru ke kabel merah. Oke, begitu seterusnya, bolak-balik. Dari cincin pertama ke cincin kedua, terus dari cincin kedua balik lagi ke cincin pertama. Oke, terus yang kedua, ada yang namanya generator DC, direct current, menghasilkan arus listrik satu arah. Bentuknya mirip sama generator AC, sama-sama ada magnet di kiri sama kanannya. Di antara kedua magnet sama-sama ada kumparan yang bergerak, berputar. Perbedaannya cuma terletak pada cincinnya. Kalau generator AC, cincinnya ada 2, sementara generator DC, cincinnya cuma ada 1. Dan cincinnya itu berbelah, ada belahnya. Dan ini kita sebut sebagai komutator. Nah, arus yang dihasilkannya mengalir pada arah yang sama, nggak bolak-balik seperti yang generator AC tadi. Oke? Karena arahnya sama, selalu satu arah, sehingga disebut sebagai arus listrik satu arah. Nah, inilah perbedaan antara generator AC sama generator DC. Oke? Dinamo pun sama seperti itu. Prinsip kerjanya sama dan juga ada 2 jenisnya, AC ataupun DC. Terus, apa sebenarnya beda generator sama dinamo? Secara prinsip kerja, dua-duanya sama. Perbedaan utamanya itu sebenarnya hanya terletak pada ukuran. Generator itu ukurannya sangat besar. Oke? Umumnya digunakan pada pembangkit-pembangkit listrik. Ini contohnya, ini ada banyak generatornya. Jadi yang ini tuh kita sebut generator. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau di gambar ini. Oke,
ukurannya sangat besar. Atau yang paling kecilnya itu genset. Dalam sehari-hari kita nyebutnya genset. Generator kecil yang biasa digunakan untuk menyalakan listrik di rumah. Sementara dinamo itu ukurannya kecil. Ini contohnya. Ini dinamo yang digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Oke. Ada bagian pada dinamo yang bersentuhan langsung dengan ban sepeda. Sehingga ketika sepedanya berputar, ketika roda sepeda berputar, maka bagian dinamo ini juga akan memutar magnet ataupun kumparan yang berada di dalamnya. Ketika dia berputar, lampu akan menyala. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang pembangkit listrik tenaga air. Di awal video ini, Kak udah ngasih tahu jika rumah belajar Kamil terletak di kota Solok, Sumatera Barat. Dan 15 km ke arah barat laut terdapat sebuah danau yang namanya Danau Singkara. Dan air di danau ini salah satunya dimanfaatkan untuk sumber energi pembangkit listrik tenaga air. Di bagian barat Danau Singkarak, di sebelah baratnya terdapat perbukitan yang disebut sebagai Bukit Barisan. Dan di belakangnya ada kabupaten yang namanya Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman ini terletak di pinggir laut. Sejak tahun 1992, pemerintah membangun sebuah terowongan air dari Danau Singkarak menembus Bukit Barisan hingga ke Kabupaten Padang Pariaman. Panjangnya kira-kira 19 km. Dibangun sejak 1992 dan benar-benar selesai dioperasikan pada tahun 1998. Nah, di ujung terowongannya diletakkan turbin dan generator pada sebuah power plant pembangkit listrik. Ada turbin dan generator. Turbin ini kalau bahasa sehari-hari kitanya kincir. Jadi air yang mengalir di dalam terowongan yang berasal dari Danau Singkarak akan mengalir dengan sangat deras dan di ujungnya ini akan memutar turbin. Dan ketika turbinnya berputar, maka generatornya juga ikut berputar. Karena turbin dan generator dihubungkan oleh sebuah sumbu yang sama. Kumparan di dalam generator akan berputar sehingga nanti akan dihasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan oleh PLTA ini dikirim ke berbagai daerah di Sumatera Barat. Bahkan ke provinsi-provinsi tetangga. Oke? Jadi, seperti inilah cara kerja PLTA. PLTA yang lain juga punya prinsip yang sama. Tapi mungkin nggak pakai terowongan air seperti ini. Oke? Jadi, air pada PLTA berfungsi untuk memutar turbin. Ketika turbinnya berputar, generatornya juga ikut berputar, sehingga nanti dihasilkan listrik. Oke? Mudah-mudahan paham dengan prinsip kerja PLTA. Oke? Sekarang, untuk berikutnya, kita akan belajar transformator. Kita akan bahas ini pada video berikutnya. Transformator ini adalah alat yang berguna untuk mengubah tegangan listrik, menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Oke, kita cukupkan dulu video kali ini. Mudah-mudahan paham dengan apa yang telah Kak sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.